Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Gak usah sungkan, yang mau tanya-tanya silahkan. Sebisa mungkin saya akan menjawab semua pertanyaan yang masuk chat di 0816658779 ya. Jadi minta tolong bersabar ya, mungkin ada yang sampai menunggu berbulan-bulan baru saya jawab ya, mohon sabar. Ada yang 1 minggu jawab, ada yang 1 hari dijawab ya. Di sini mau tanya seputar masalah budidaya ikan gabus, mau komplain pun bisa langsung di sini. Jadi nggak usah sungkan, mau komplain pun, mau bully juga boleh langsung di nomor saya ya. Karena kemarin juga ada yang bully di nomor saya, enggak masalah. Yang penting konsekuensinya di sini kita hanya berbagi ilmu. Ya, Pak Suwandi hanya berbagi ilmu, tidak mengharapkan apa-apa dari tayangan ini. Bahkan Anda subscribe atau tidak pun buat saya tidak ada masalah. Jadi kita hanya berbagi ilmu. Kemudian bagi yang menjadi mitra, mau komplain, mau misalkan kurang puas, mau misalkan mau mengeluarkan unek-uneknya, langsung saja. Di sini akan saya baca juga di kolom YouTube ya. Jadi di YouTube ini saya akan baca ya, enak nggak enak pun saya akan baca. Ya, saya akan tayangkan. Bahkan ada yang komplain, ada yang marah-marah, ada yang panennya belum diambil, yang bibitnya belum distorkan. Nah, ini bisa komplain di sini, saya akan baca apa adanya, termasuk juga jawabannya juga akan saya jawab di sini. Jadi saya tidak akan menutup-nutupi komplain-komplain yang Anda sampaikan. Saya akan jawab di sini, termasuk yang belum dibayar ya, yang belum dibayar komplain. Nah, ini nanti bisa langsung di sini saya akan jawab semuanya ya. Kenapa sebabnya kok ada yang belum dibayar? Nah, itu ada jawabannya, karena semua aktivitas tentang ikan gabus ini ada catatannya, ada kronologisnya. Jadi termasuk juga Anda sebagai mitra pun semua ada catatannya. Sejak Anda mulai mendaftarkan menjadi mitra pembenihan atau pembesaran, itu semua ada catatannya dari awal sampai saat ini. Jadi kalau Anda mau komplain, mau kurang puas, mau apapun, bisa langsung datang ke sini ataupun bisa chat di 0816658779 ya. Nggak usah sungkan, saya akan jawab di YouTube ya. Nanti nggak usah khawatir, namanya akan saya samarkan dengan inisial saja. Baik, ini ada jawab pertanyaan dari Bapak J ya, saya inisial J ini. Komplain ya, menjadi seorang mitra pembenihan yang komplain di sini, yang mengatakan bahwa saya mengikuti program kemitraan pembenihan ini sudah 1 bulan kok belum ada yang bertelur, padahal di tempat-tempat lain sudah bertelur ya. Ini masih ada di wilayah Jogja juga ya, Mr. J ini ya, belum bertelur selama 1 bulan. Sementara mitra yang lain saya lihat sudah banyak yang bertelur. Apakah sebabnya? Kemudian katanya ada pendampingan ya, katanya ada pendampingan. Ternyata sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan pendampingan ya. Itu pun kalau misalkan saya tidak datang dulu ke temu Pak Suwandi, itu induknya tidak dikirim ya. Jadi mohon kerjasamanya agar usaha saya bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak J ini komplain ya, ini yang saya sampaikan ya, tentang induk ikut kemitraan. Jadi gini Pak J ya, kronologisnya. Jadi pada saat Bapak mengikuti program kemitraan ini, pembenihan itu kan sudah mempersiapkan kolam-kolam, ikuti arahan dari kami. Tetapi pada saat Bapak memaksakan untuk induk itu dikirim ke tempat Bapak, saya menyuruh karyawan saya untuk ngecek ke lokasi. Saat dicek di lokasi, itu kolamnya belum ada airnya. Jadi kolamnya itu masih kosong, masih kering. Tanaman airnya pun tidak ada. Kemudian pada saat ditanya tentang kesiapan kutu air, itu Bapak bilang kutu airnya di tempat temen. Ya, itu. Jadi ini biar tidak timbul fitnah dan salah paham. Bapak nulis di Facebook macam-macam, tapi kan kenyataannya seperti itu. Jadi pada saat dicek oleh karyawan saya ke tempat Bapak, itu kolam belum ada airnya, tanaman airnya juga belum ada.
Saat ditanya kutu airnya di tempat temen gitu kan. Nah oke lah di tempat temen. Begitu suruh videokan kutu air yang ada di tempat temen, nggak dikirim-kirim videonya. Sampai kemudian Bapak datang ke tempat saya, ketemu dengan saya. Minta tolong hari ini juga dikirim. Oke, saya ikuti permintaan Bapak. Ya saya suruh karyawan saya kirim, walaupun sore kirim ke sana. Ternyata sampai di sana juga tidak ada, airnya belum diisi. Jadi bagaimana ya kalau seperti ini? Kolamnya juga baru induk datang, kolam baru diisi air. Akhirnya ya saya suruh karyawan saya, gimana Pak ini? Tinggal saja ikannya di sana. Dah. Akhirnya disitulah Bapak mulai mengisi air kolam induk. Yang mana pada saat itu harusnya prosedurnya nggak seperti itu Pak. Ya, ikuti kesiapannya jikalau Bapak ingin usaha Bapak itu menjadi usaha yang betul-betul bisa diharapkan, seperti harapan Bapak. Ya. Kemudian apa Pak? Dalam membangun sebuah usaha Pak, yang saya harapkan, kalau Bapak ingin bekerja sama dengan kami, dengan Pak Suhandi, dengan CV Minaja Lestari menjadi seorang mitra, saya selalu tekankan Pak, usaha ini itu kami tidak memberikan paksaan kepada siapapun. Bapak mau ikut mitra atau enggak, itu silahkan saja. Ya, silahkan Bapak mau ikut atau enggak, kami enggak memaksa kok Pak dalam kemitraan ini gitu kan. Nah selalu saya ingin harapkan dalam membangun sebuah usaha kerjasama, selalulah Bapak berpositif kepada kami. Ya sejak awal saja Bapak membangun usaha ini, informasi yang Bapak sampaikan pada saya lewat WA atau lewat langsung itu Bapak selalu curiga. Bapak curiga kepada saya, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ditipu, jangan-jangan begini, jangan-jangan nggak dikirim induknya. Bapak sudah prasangka curiga terus kepada saya dari awal. Dan sudah saya katakan dari awal, usaha ini tuh tidak dipaksa Pak. Bapak mau mengikuti mitra atau tidak itu monggo saja, silahkan. Ya. Nah, dalam membangun sebuah usaha harus diawali dengan sesuatu yang baik Pak. Kalau Bapak sudah tidak mau mengikuti arahan dari kami, ya Bapak memaksakan induk dikirim, ternyata juga kesiapannya belum siap, berarti kan Bapak tidak mau mengikuti arahan yang kami sampaikan dari awal, termasuk kutu air. Bapak bilang gampang kutu air nanti tempat temen. Tetapi pada saat Bapak saya suruh mengirimkan video, ternyata kutu airnya juga tidak dikirim videonya. Ya. Jadi rezeki Bapak sendiri, Bapak yang menciptakan, Bapak yang mengusahakan. Allah Tuhan yang akan memberikan rezeki itu lewat usaha ikan gabus ini. Tetapi harus diimbangi juga sesuatu dengan yang baik Pak. Itu harapan saya. Teman-teman yang lain, mitra yang lain juga sama di situ. Mereka ada yang sudah bertelur, tapi banyak-banyak rata-rata sudah bertelur walaupun 1 atau 2 sudah ada mulai bertelur. Karena memang saya tidak bisa menjanjikan pada saat Bapak tanya, Pak ini begitu dikirim besok pagi bertelur ya, saya juga tidak bisa menjanjikan bertelur hari besok pagi. Ya. Jadi kita menjalannya dengan baik Pak, harapan saya. Dan Bapak selalu baik sangka saja kepada kami, pada saya maupun perusahaan. Bahwa usaha ini bukan usaha tipu-tipu Pak, bukan hanya sekedar mencari keuntungan pribadi saja, ingin betul-betul meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ya, sekarang mana ada orang usaha kalau ikan beli induk ikut kemitraan belum bertelur diganti, mati diganti. Ya. Nggak ada, Pak. Ya. Nah, ini yang saya harapkan harus Bapak pahami dari awal. Buang semua pikiran-pikiran negatif Bapak kepada kami kalau memang ikut mitra CV Minaja Lestari. Ya kalau belum diganti induknya sabar, juga ada waktunya diganti. Karena untuk menyiapkan induk pengganti juga bukan 1-2 hari. Ya, tetapi yang paling penting adalah yang sudah bertelur itulah, kalau misalkan sudah bertelur yang dirawat dengan sebaik mungkin. Nah, kenapa juga di tempat Bapak kok induknya juga belum bertelur? Saya tekankan sekali lagi Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, salah satu media induk bertelur itu adalah tanaman air. Jadi cukup sulit juga pada saat Bapak tidak mau mengikuti arahan dari kami. Suruh menambah tanaman air. Masa di satu bis hanya tanaman air 4 biji, 5 biji Pak? Ya, kami sudah memberikan fasilitas kalau Bapak mau ngambil tanaman air di sini juga banyak Pak, diambil aja.
Tetapi Bapak tidak mengindahkan semua harapan dan saran-saran dari kami agar Bapak bisa berhasil. Jadi kalau Bapak sudah ikut kemitraan dari sini, kemudian Bapak pakai cara-cara sendiri, ya, Bapak pakai cara-cara Bapak sendiri yang Bapak dapatkan dari YouTube, dan Bapak dengarkan kata-kata orang di luaran sana, ya, kenapa Bapak tidak konsultasi dengan kami saja, kan gitu? Karena begini Pak, kalau Bapak ikut kemitraan, kemudian Bapak mencari sumber informasi dari luaran sana, kebetulan ketemu mitra yang baik, ya, mitra yang berhasil, mereka akan menceritakan hal-hal yang positif Pak. Ya, jadi kalau orang-orang sukses itu pasti dia tidak akan banyak menceritakan hal-hal negatif. Tetapi kalau ketemu kebetulan mitra yang belum berhasil, ya, bertelur mati atau mungkin belum bertelur, ketemu klub, Bapak akan mendapatkan sesuatu yang justru bukan membuat Bapak semangat, Bapak bisa menjadi down. Nah, harapan kami apa? Komunikasi itu kepada kami Pak, jangan kepada orang di luaran sana, ya, jangan kepada tetangga. Kalau Bapak punya masalah intern, ya selesaikan intern, jangan kepada tetangga, apalagi kepada orang lain di channel YouTube lain. Nah, apa urusannya dengan mereka? Mereka nggak tahu kronologi induk dari awal seperti apa. Kalau mereka positif, pasti diarahkan dengan baik. Tapi kalau mereka negatif, akan memberikan kompor yang justru membakar semangat emosi Bapak. Jadi kenapa tidak ke sini? Toh Bapak tidak dirugikan, kami tidak menarik biaya untuk konsultasi. Ya. Ini yang kami harapkan Pak. Jadi dari Bapak mulai membangun kemitraan ini kepada saya Pak, Mr. J di sana, dari awal harus baik. Ikuti saja arahan dari kami Pak, ya. Dan apa? Kami selalu mengatakan kepada mitra siapapun, kalau belum berhasil, kalau memang Bapak masih semangat, usahakan Pak, kutu airnya diproduksi. Kalau belum bertelur, ada sebabnya Bapak tanaman airnya kurang. Masa satu bis beton cuma dikasih tanaman air 3, paling banyak cuma 5, tanaman apu-apu itu. Saya suruh nambah-nambah, Bapak nggak mau, suruh ngambil ke sini nggak mau. Ini saja yang saya harapkan kepada Bapak J di sana, ya, baik sangka. Orang membangun usaha itu juga baik sangka. Kalau gimana Bapak kerja sama-sama saya, perusahaan yang akan membayar bibit Bapak, Bapak sudah negatif dulu kepada kami. Ya tentunya juga itu akan membuat usaha Bapak kurang bisa berjalan lancar Pak. Ya, rezeki itu datangnya dengan hal-hal yang baik. Usaha Bapak baik, ya rezekinya dapat yang baik. Itu saja ya saran kepada Pak J. Kami tidak masalah ya Bapak komplain, tetapi saya harapkan kalau Bapak masih mau menjalankan usaha ini dengan baik, Bapak masih mau menjalankan usaha kemitraan dengan baik, diikutilah arahan dari kami. Ikuti saran-saran yang sudah kami sampaikan kepada Bapak. Tidak usah mencari cara di luaran sana, karena memang saya memang pelaku usaha. Sudah 17 tahun saya menjalani usaha dan hidup saya dari itu. Ya. Karena saya lebih suka usaha yang dijalankan dengan langsung praktek. Gak usah banyak teori Pak. Ya. Teori ilmiah yang ada di luaran sana itu tidak pernah saya gunakan terlalu detail Pak. Yang penting orang usaha action, praktek yang sudah dicoba berhasil, puluhan kali berhasil, itulah yang dijalankan aja. Ya, karena tidak semua orang bisa menerima ilmu yang sulit Pak. Ya. Karena prinsip kami adalah siapa yang mau bermitra dengan kami, yang penting yang kami sampaikan dengan cara-cara yang orang yang paling bodoh sekalipun bisa ikuti, ya udah ikuti aja. Ya. Tidak harus orang yang berpendidikan tinggi, tetapi orang yang paling bodoh pun bisa ikuti cara itu. Nah, itu cara itu yang kami gunakan. Sehingga banyak orang yang bisa mengikuti jejak keberhasilan usaha di bidang ikan gabus ini. Oke Pak J ya, mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang srek di hati Pak J, ya saya harapkan besok bisa konsultasi lebih baik lagi, diperbenahi lagi kalau memang Bapak mau niat usaha Bapak bisa berhasil dengan baik. Ya, oke ya gitu ya, kepada Pak J yang ada di Jogja juga.